Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan salah satu bentuk pemenuhan tugas mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman pada Lahan Suboptimal oleh saya sendiri, Nurul Awalia Ansar, NIM D1B1200020, dengan dosen mata kuliah Bapak Dr. Laode Muhammad Harjoni Kilawasid, SP, MSI. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai lahan suboptimal yang saya pilih, terlebih dahulu saya akan memutarkan video mengenai lahan tersebut. Lokasi lahan yang diamati berada di Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe yang dekat dengan pantai. Lahan ini memiliki karakteristik tanah yang kering. Permukaan tanah memiliki banyak bebatuan kecil dan pasir. Lokasi pengamatan merupakan tanah timbunan. Sebagian besar lahan hanya ditumbuhi oleh sedikit rerumputan dan sisanya terdapat pepohonan dan didominasi oleh kelapa. Lokasi ini termasuk lahan suboptimal karena kesalahan dalam pemanfaatan lahan. Selain itu, faktor lain yang menyebabkan lahan menjadi tidak optimal adalah kurangnya ketersediaan air yang dapat dijadikan sumber pengairan yang baik karena berada di daerah dekat laut dengan kandungan garam yang cukup tinggi. Lapisan tanah yang tipis karena tanah berbatu juga dapat menjadi faktor pembatas yang merupakan ciri suatu lahan dapat dikatakan sebagai lahan suboptimal. Hal ini sesuai dengan karakteristik tanah pada gambar yang telah saya sajikan. Lahan kering suboptimal dalam kondisi ekstrim dengan sedikit curah hujan dapat berubah menjadi gurun, semat belukar, atau tanah berhutan. Berbagai faktor pembatas dapat mempengaruhi budidaya tanaman di lokasi ini. Tanah timbunan biasanya menggunakan lapisan tanah subsoil yang memiliki tingkat kesuburan lebih rendah dibandingkan dengan lapisan tanah topsoil, baik dalam sifat fisik, kimia maupun biologinya. Lahan yang merupakan hasil dari timbunan ini memiliki unsur hara yang sangat sedikit. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengatasi lahan suboptimal ini adalah dengan menggunakan teknik pendekatan revegetasi lahan. Revegetasi lahan merupakan suatu proses yang melibatkan penanaman tanaman, pohon, atau vegetasi lainnya untuk mengubah atau memperbaiki kondisi lahan. Rerumputan dan pepohonan yang didominasi oleh pohon kelapa dapat tumbuh pada lahan yang saya amati. Kelapa dapat dimanfaatkan sebagai tanaman yang akan ditanam untuk tujuan revegetasi lahan ini. Rumput tahan kering dapat dijadikan tanaman penutup yang ditanam di sekitar pohon kelapa. Kelapa memiliki perakaran yang sangat kuat sehingga dapat membantu mengurangi erosi tanah. Selain itu, kelapa memiliki kemampuan untuk menahan garam yang terdapat dalam tanah. Nah, lokasi ini berada di kawasan yang dekat dengan pantai sehingga sangat cocok ditanami oleh kelapa. Pohon kelapa juga dapat menjadi sumber produksi bahan organik. Daun kelapa yang gugur dapat dimanfaatkan dan limbah organik dari tanaman kelapa lainnya dapat membantu meningkatkan kandungan bahan organik tanah yang akan berkontribusi pada kesuburan tanah. Selain itu, selain manfaat lingkungan yang dapat diperoleh, manfaat lain yang dapat diperoleh dari menanam kelapa adalah hasil ekonomi jangka panjang berupa kelapa, air kelapa, dan produk turunannya. Sabut kelapa yang dihasilkan dan dapat dijadikan kokopit. Nah, kokopit ini dapat digunakan sebagai media tanam pengganti tanah atau bahkan dapat dicampurkan ke dalam tanah, terutama di daerah dengan tanah yang kurang subur untuk memperbaiki kesuburan tanah tersebut. Itulah tadi penjelasan saya tentang lokasi lahan yang saya amati, karakteristik lahan yang saya amati, dan solusi yang dapat saya tawarkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.